Berbicara soal Tangchu Audio, saya tahu brand satu ini will be good dari zaman sebelum Tangchu yaitu T-Force. Dan kali ini mereka mengeluarkan seri terbudgetnya yaitu Princess Changle. Biar gak panjang lebar, simetriskan posisi ban dan bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikinti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan brand Tangchu kembali dari seri terbudget dan termurah mereka yaitu Princess Changle. Brand satu ini memang sangat otentik banget dan kental akan historical value dari tema mereka yang menggunakan tema dinasti Tang. Benarnya kalau kita bicara soal Princess Changle ini sudah agak lama sih, ya nggak lama-lama banget, cukup baru memang. Tapi memang kita agak telat aja untuk review in-ear monitor satu ini. Dimana in-ear monitor ini dipersenjatai oleh single dynamic driver per side 6 mm, jadi termasuk micro dynamic driver sih. Dan juga kabelnya non-detachable, sangat disayangkan di situ, memang budget sih tapi dengan bahan OFC SPC. Dan in-ear monitor ini dipasarkan di angka yang cukup budget yaitu sekitar 225 ribuan saja. Terus ngapain spesial bro? Gitu aja ngapain dibahas bro? Sabar bro, tunggu antriannya. Dan kita mau thanks berat untuk Tangchu Audio menjadi sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Untuk packagingnya dari Princess Changle ini pernah kita bahas pada video unboxing terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan memang kita bilang kesan dari unboxingnya ini seperti Tangchu lainnya ya, juga menarik menurut saya. Memang kotaknya ini cukup spesial, otentik banget, tapi saat dibuka memang presentasinya ini straight to the point. Tapi mereka tidak pelit sama sekali untuk segi kelengkapannya, di mana air tipsnya ini diberikan cukup generous di in-ear monitor satu ini. Dan secara umum untuk packagingnya kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tangchu Princess Changle ini. Oke, build quality dari in-ear monitor satu ini dia berbahan metal ya, kalian bisa lihat sendiri di mana housingnya ini berwarna silver dengan paduan warna gold. Jadi menarik banget untuk warnanya. Kalau kita lihat ke bagian nozzle-nya sendiri, nozzle-nya ini berbahan sama seperti bagian housingnya, yaitu bahan metal, namun cukup besar, mungkin sekitar 4,5 mm ke atas, dan sudah ada filternya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, bolong-bolong. Kalau kita lihat dari ukuran nozzle-nya memang tidak terlalu panjang-panjang banget sih untuk nozzle-nya. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya seperti ini. Jadi otentik banget kesan dari faceplate-nya, memiliki mekanisme open back harusnya ya. Dengan motif China kuno dengan warna gold yang mencolok seperti ini. Tapi saya tutup-tutup ininya nggak terlalu ngaruh sih ke suaranya, nggak tahu ya. Ini desainnya jelas gak boring sih, kalian bisa lihat dari sekujur housing dari in-ear monitor satu ini. Ada guratan-guratan di sekitar housingnya, memberikan kesan yang memang mewah. Dan selain itu mereka garapnya ini, atau membuatnya, atau desainnya, atau apalah itulah istilahnya, serius banget di in-ear monitor satu ini. Untuk kabelnya sendiri non-detachable, perlu kalian perhatikan. Ada markingnya juga left dan right dengan warna seperti ini. Non-detachable dengan kabel berwarna silver berbahan OFC seperti ini. Dan ada mic satu tombol di bagian kanannya. Dan ada mic di sini juga ya. Mic satu tombol, mic-nya di situ, lubang mic-nya. Dan tidak ada chin slider, cuma ada splitter berbahan mungkin plastik dikasih warna silver seperti ini sih. Untuk bagian bawahnya ini memang lebih tebal dan single line juga dengan kesan yang lebih minimalistik look sih. Sedikit kaku untuk kabelnya dari in-ear monitor satu ini, tapi tidak mudah tangled. Untuk bagian bawahnya sendiri adalah jack straight plug 3,5 mm gold plated 4 pole seperti ini. Ya biasa aja sih untuk bagian jacknya. Untuk build quality dari Princess Changle ini kami berikan skor B+. Ini adalah salah satu contoh build quality yang memadukan sisi teknologi dan juga sisi artistik. Selanjutnya kita bahas fitting dari Princess Changle ini. Untuk fitting dari Princess Changle ini dia memiliki housing yang kecil banget seperti ini, bullet style, seperti halnya Final Audio tipe E. Jadi ya bullet style sederhana aja seperti ini. Dengan tipe pemakaian regular fit straight down seperti ini. Dan mau disclaimer juga, di sini kita menggunakan air tips dari Tang Sancai ya. Jadi kita menggunakan bukan air tips bawaan tapi Tang Sancai ya, dari Tangchu juga sih. Tang Sancai size M di in-ear monitor satu ini.
Untuk kekedapan dan gripnya dari inner monitor satu ini menurut saya oke. Digoyang-goyang seperti ini pun tidak terkesan loose ataupun longgar sama sekali. Housingnya juga tidak terkesan berat ataupun mengganggu saat dipakai. Walaupun dia memiliki fitting yang straight down, tapi dia memiliki kuncian dari nozzle-nya ini yang cukup ngesil lah, cukup ngunci di telinga. Jadi nggak terkesan agak worry untuk lepas gitu, nggak. Cukup ngunci di telinga. Apalagi dengan tang Sancai, saya rasa gripnya lebih bagus daripada AirTips konvensional lainnya. Dan so far sih nyaman-nyaman aja sih menurut saya. Untuk jangka waktu pemakaian panjang juga tidak terkesan super panas banget sih ini monitor satu ini. Dan secara umum fitting dari Tangchu Princess Changle ini kami berikan skor solid A. Solid A untuk fitting dari ini monitor satu ini. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah tonalitas dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan warm untuk Tangchu Princess Changle ini. Di mana inner monitor satu ini main di area bass dan juga high mid dan juga lower treble-nya sih di inner monitor Princess Changle ini. Tapi perlu kalian perhatikan, inner monitor satu ini agak berat untuk di drive. Jadi tidak saya sarankan kalian drive menggunakan headphone saja, karena suaranya akan butek kesannya. Saya saran sih mungkin kalian menggunakan DAP ataupun desktop amplifier, mungkin akan lebih proper untuk ngedrive si kecil ini. Walaupun dia kecil tapi power demandingnya agak sesuatu sih menurut saya. Kalau kalian penasaran dengan suara yang saya suka itu adalah neutral warm. Neutral warm dimana suaranya ini balance all the spectrum, selain itu juga cukup organik. Oke, yang paling penting tentu saja suara dari inner monitor satu ini. Untuk bass dari inner monitor satu ini terasa nampol dan fun, dimana decay-nya ini masih terkesan neutral khas dynamic driver. Impact-nya sangat bagus dengan punch yang cukup dalam di inner monitor satu ini. Rumble-nya pun cukup kuat di sini. Ini untuk kelas single dynamic driver micro ini cukup menarik sih. Bass ini tergolong cukup gesit untuk kelas dynamic driver budget, bersih juga on point walaupun belum sampai yang super definitif banget ya. Jadi suaranya belum yang resolusi super tinggi banget, tapi sudah sangat-sangat oke untuk kelas budget. Secara kuantitas cukup fun dan memuaskan kuantitasnya. Kalau kualitasnya oke, bersih, rapi, cukup cepat. Walaupun ini single dynamic driver. Dan belum secepat balance armatur pastinya, karena ini memang micro dynamic driver sih. Untuk selera saya sudah masuk banget untuk bagian bass di inner monitor satu ini. Untuk mid-nya di sini posisinya ini pas dengan kesan warmer body dikit ya. Male vokalnya ini bodinya pas dengan dinamika yang oke banget untuk kelas budget. Sekali lagi ini kelas budget ya. Jadi tentu saja penilaiannya akan sedikit turun standarnya jika dibandingkan dengan yang high end ataupun mid end ya, jelas beda lah ya. Artikulasinya ini cukupan dengan emosi yang bagus, terutama pada saat saya mendengarkan lagu When You Say Nothing At All, itu suaranya oke banget. Cukup luas namun sedikit ada kesan decay yang panjang dikit dari vokalnya. Female-nya ini pas dan sedikit in your face ya. Jadi memang agak sedikit berbeda presentasinya dari male-nya, dimana female-nya agak sedikit in your face. Terutama pada lagu Adele, Easy On Me itu terkesan cukup maju suaranya dengan artikulasi yang jelas serta dinamika yang lebih baik jika dibandingkan dengan male vokalnya. Tapi dalam konteks yang sedikit intens, nggak terlalu nyantui sih suara female vokalnya. Yaitu sedikit perbedaan antara male dan female-nya. Untuk shouting-nya sih borderline tapi masih aman. Pada lagu Norah Jones saya dengarkan Don't Know Why masih cukup aman di inner monitor satu ini. Presentasi dari instrumennya pun cukup oke, tidak sampai menutupi vokalnya. Dentingan piano cukup neutral tapi agak kesan tipis dikit, ketipisan dikit sih. Tapi overall sih good. Sedangkan untuk treble-nya ini dia main aman dengan kesan string-nya ada tapi dikit diberikan kesan smoothing sih. Agak sedikit mundur dengan decay yang cukup cepat di inner monitor satu ini. Jadi bisa dinikmatin tanpa kesan fatigue yang gimana-gimana ataupun ada picky yang gimana-gimana juga di inner monitor satu ini. Tapi drawback-nya dia sedikit kurang extend di inner monitor satu ini. Selain itu untuk si balance-nya somehow cukup aman di Princess Changle ini. Overall sih pretty good untuk tonalnya dari Princess Changle ini dan kami berikan skor A-. Ini menurut saya salah satu good budget inner monitor asal kalian drive dengan proper si inner monitor satu ini. Selain kita bahas teknikalitas dari Princess Changle ini, presentasi dari Princess Changle ini adalah presentasi yang all-rounder dan bisa diajak macam-macam genre lagu. Untuk timbernya menurut saya ini timbernya oke aja, mengingat harganya yang cukup budget. Jadi sebenarnya untuk timbernya saya no complain, semuanya masih acceptable sih di inner monitor satu ini. Untuk soundstage-nya dari inner monitor satu ini dia memiliki wide yang cukup lebar ya,
cukup lebar, ada kesan depth-nya juga. Ini untuk kelas budget sih cukup mind blowing, dan juga tingginya memang agak pendek sih. Jadi ya kesannya ya 3D tapi bukan yang grand banget karena dia agak sedikit pendek. Coba tingginya lebih bagus aja mungkin sudah super banget, grand banget sih untuk presentasinya. Tapi ya sayang tingginya agak pendek. Untuk detailnya dari inner monitor satu ini ya so-so aja. Tidak saya sarankan sekali lagi menggunakan handphone. Apalagi menggunakan DAP yang memang low power aja mungkin agak sedikit kurang keluar, kurang lepas suaranya. Apalagi kalian menggunakan handphone. Kalau kalian mau detailnya jauh lebih bagus, tentukan gunakan yang powernya proper. Untuk clarity-nya juga sama halnya dengan detailnya. Kalau kalian mau mendapatkan clarity yang terbaik, clarity-nya cukup oke sebenarnya. Tapi kalau mode yang terbaik, kasih dia power yang cukup gede. Cukup besar lah. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup oke, terpisah-pisah untuk kelas single dynamic driver. Imagingnya juga cukup bagus, ada layering-nya, ada kesan layering-nya walaupun yang nggak sampai yang super banget gitu, nggak, tapi at least ada. Dan positioning yang cukup presisi untuk kelas budget inner monitor. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas inner monitor satu ini. Tapi perlu kalian perhatikan, A- ya. Di inner monitor ini, saya bandingkan dengan inner monitor mungkin 2-3 jutaan, itu beda ya. Jadi jangan samakan A- pada kelas budget seperti ini dan pada kelas yang mungkin 2-3 jutaan atau 5 jutaan, itu beda. Kalau kita bilang 2 jutaan atau 3 jutaan dapat B, di sini A-, apakah teknikalitas ini lebih bagus? Enggak juga. Kalian lihatnya patokannya dari mana? Cek di tier list saya. Tier list saya memang nggak berikan scoring ya, karena itu bisa berubah-berubah kapan saja. Karena memang perkembangan dari dunia inner monitor sangat cepat, jadi saya tidak berani scoring di situ. Karena memang skor itu pasti akan berubah-berubah juga nantinya. Jadi memang kita akan masukkan pada tier list aja, memang nggak ada scoring di situ. Tapi kalian patokannya dari mana? Kalian patokannya dari tier list aja. Itu untuk melihat levelnya inner monitor ini ada di mana. Jika A- di salah satu kelas di situ, berarti itu cukup bagus di kelasnya. Gampangnya gitu sih. Tapi akan saya rubah-rubah setiap kalinya dari rank list tersebut atau tier list tersebut. Selain itu juga kalian perlu perhatikan bahwa apa yang saya katakan mungkin 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, mungkin 4 bulan atau setahun lalu, itu tentu saja akan tidak relevan lagi di sekarang ini. Karena memang perubahan inner monitor sangatlah cepat. Jadi dulu mungkin saya mendewa-dewakan, oh inner monitor ini kelasnya SS mungkin ya. Sekarang mungkin bukan S lagi. Mungkin A atau A- atau B+, bisa aja semuanya berubah. Jadi patokan kalian di tier list yang nanti akan ya coba regularly saya update lagi nanti. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yang tangible-nya yaitu dia non-detachable. Mungkin kalian yang mempunyai banyak koleksi kabel akan terasa agak mubazir aja saat membeli inner monitor satu ini karena tidak bisa diganti-ganti kabelnya, non-detachable ya. Yang kedua yaitu powernya gila banget, jadi power hungry banget. Jadi kalian kalau menggunakan HP skip aja sih menurut saya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini adalah suara yang all-rounder banget. Untuk kelas budget saya tidak ada komplain sama sekali, suaranya very nice. Untuk value for money dari inner monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Benarnya ini masuk pada kategori must buy harusnya ya. Must buy bukan good value, tapi karena ngedrive-nya ini agak ngerepotin aja. Jadi kalau saya bilang must buy terus kalian colok HP, nanti kalian akan hujat saya nanti. Jadi ya jadi bukan must buy tapi good value aja sih. Kesimpulan, Princess Changle ini adalah salah satu inner monitor yang wajib kalian punya kalau kalian memang straight down inner monitor lover. Secara build, suara, dan estetik menurut saya top notch banget di inner monitor satu ini. Kecuali agak berat di drive-nya aja yang ngeselin buat saya untuk inner monitor budget sih. Tapi kalau kalian melihat dari value budget inner monitor aja, ini sudah oke banget sih. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai Princess Changle ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Princess Changle, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have listening, stay healthy, and ciao. Ada aja ini monitor budget yang ngerjain orang mesti di drive sulit ya. Pasti orang beli-beli gini kan biasanya colok HP langsung yang memang budgetnya terbatas baru mulai dikasih ini monitor yang berat di drive. Agak sesuatu sih.